Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Nuraini dengan NPM terakhir 045. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal internasional dan esai mengenai perkembangan ilmu oceanografi di Indonesia. Judul jurnal yang pertama yaitu Modern Technology and Integrated Observing System are Instrumental of Fish Oceanography and Bit History of Ocean Data Collection. Jadi si jurnal ini tuh mencakup perkembangan pengamatan laut dari intergumen awal hingga teknologi modern seperti STD, mooring, leader, radar HF, satelit, dan kendaraan tanpa awak, serta pengukuran sistem akuastik aktif maupun pasif. Ditekankan pula pentingnya integrasi data dan kolaborasi lintas disiplin melalui sistem observasi terintegrasi seperti GOES untuk mendukung manajemen perikanan dan studi perubahan iklim. Jurnal ini tuh dapat disimpulkan bahwa kemajuan teknologi dan kolaborasi antara pemangku kepentingan menjadi kunci utama dalam perkembangan ilmu oceanografi perikanan. Kekuatan dari jurnal ini terletak pada cangkupan histori yang komprehensif, ditulis oleh ahli pengalaman dan menonjolkan pendekatan multidisipliner. Namun, kelemahan dari jurnal itu tidak adanya studi kasus spesifik, kurangnya data kuantitatif terbaru, serta penyajian yang bersifat umum dan deskriptif. Yang kedua, yang berjudul Linting Biological Connectivity, Oceanography, and Population Dynamics for the Conservation and Management of Marine Ecosystem. Jadi di jurnal itu membahas tentang penggunaan model jaringan aliran ringan di Laut Mediterania untuk mensimulasikan penyebaran lava melalui partikel virtual. Hasil menunjukkan retensi tinggi di perairan pantai dan rendah di laut lepas, serta identifikasi wilayah sumber dan penampungan lava melalui metrik konektivitas spasial. Terdapat korelasi kuat antara rentabilitas lokal, rekrutmen sendiri, dan status shore atau fin itu R derajat hingga 0,96. Dengan proses oceanografi seperti batas, gear, dan off-whaling berperan penting. Dapat disimpulkan dari jurnal itu bahwa model biofisik dan teori jaringan efektif membentangkan konektivitas populasi laut, mendukung desain kawasan konservasi laut berbasis ekosistem. Nah, kekuatan dari jurnal ini penelitiannya terletak pada pendekatan lintas disiplin, skala luas, dan relevasi konservasi. Sementara kekurangannya itu mencakup model generik, asumsi produksi lava homogen, serta resolusi spasial terbatas di pesisir. Pada jurnal yang ketiga yang berjudul Asymmetric Oceanography and Process Mediated Connectivity and Population Genetics Structure as Reflected by Radzik in Headline Dispersed Marine Invertebrata Pachycopus californicus. Jadi si jurnal ini tuh membahas menganalisis 2.719 NP netral dari 717 individu F. californicus menggunakan Radzik untuk melakukan struktur genetik populasi di pesisir Pasifik. Ditemukan dua klaster utama dengan substruktur lokal tersebut. Analisis menunjukkan isolasi oleh resintasi atau model arus laut lebih menjelaskan variasi genetik atau R derajat sama dengan 0,48 dibanding isolasi oleh jarak R derajat sama dengan 0,417. Arus laut asimetris menciptakan resentasi lokal yang membatasi aliran gen. Meskipun lava tersebar luas, dapat disimpulkan bahwa jurnal ini menyatakan bahwa dinamika arus lebih berpengaruh daripada jarak
grafis terhadap konektivitas biologis. Kekuatan dari jurnal ini, penelitian terletak pada skala data yang luas, pendekatan integratif, rasik, dan model arus, serta kontribusi nyata bagi konservasi. Kelemahannya itu meliputi fokus pada SMP netral, keterbatasan model arus permukaan, dan belum mempertimbangkan perilaku lava dan fase dewasa. Judul jurnal yang keempat yaitu Common Trend in Recruitment Dynamics of North-East Technology Stock and Their Link to Environment, Ecology, and Management. Jadi jurnal ini menunjukkan bahwa variabilitas rekrutmen ikan tidak hanya dipengaruhi oleh stok indukan, tetapi juga secara signifikan berkorelasi dengan faktor lingkungan secara skala besar, atau MAMO, NOA, SPG, dan SST, dan indikator pengolahan sebagai berikut. Stok dengan peragaman demografis indukan cenderung memiliki rekrutmen yang lebih stabil meski mempengaruhi variabel ini berbeda antara wilayah dan spesies. Studi ini menyimpulkan adanya tren sinkron antar stok di Atlantik Timur Laut serta pentingnya faktor lingkungan dan pengolahan dalam dinamika rekrutmen. Kelebihan dari jurnal ini tuh mencangkup data luas 64 stok, penggunaan media statistik lanjutan atau DFA dan GAM, dan referensi tinggi bagi manajemen berbasis ekosistem. Namun, jurnal ini masih menghadapi tantangan seperti korelasi antar stok yang rendah, keterbatasan pemahaman kualitas dan kualitas data ekologis yang belum optimal. Jadi, jurnal yang terakhir atau jurnal yang kelima dengan judul Tips in Composition and Concurrence Feature of the Fish Community in the Shore of Xinjiang, China. Jadi jurnal ini menunjukkan penurunan jumlah spesies dan famili dominan serta perubahan kompensasi komunitas ikan serta spesies bernilai rendah seperti Benthosema terotum menggantikan spesies konferensial seperti Trichirus lepturus. Jaringan komunitas menjadi lebih terfragmentasi dengan menurunkan konkurensi antar spesies. Meskipun beberapa spesies kecil tetap memiliki peran ekologi penting, indeks keanekaragaman juga menurun signifikan pada tahun 2019 sampai 2020 dibanding tahun 2017 sampai 2018. Nah, jadi dapat disimpulkan pada jurnal itu menyatakan bahwa tekanan lingkungan dan aktivitas manusia telah mengurangi ketahanan ekologis komunitas ikan, sehingga dibutuhkan pemantauan dan pengolahan adaptatif. Kelebihan dari jurnal itu terletak pada pendekatan jaringan konkurensi, cangkupan data yang kuat, dan analisis penyeluruhan terhadap keanekaragaman biomasa dan interaksi spesies. Selanjutnya ada esai dengan berjudul Oceanografi di Indonesia, Jejak Ilmiah di Negeri Maritim. Jadi ilmu oceanografi sangat strategis bagi Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia karena terkait langsung dengan pengolahan sumber daya alam, mitigasi bencana, dan pertahanan maritim. Perkembangan dimulai sejak era kolonial, lalu berkembang pesat pasca kemerdekaan melalui LIPI dan Pusat Penelitian Oceanografi atau P2O. Studi-studi terbaru menunjukkan bahwa parameter oceanografi mempengaruhi taraf budidaya laut dan perencanaan wilayah pesisir. Perguruan tinggi kini aktif mengembangkan riset dan pendidikan oceanografi, bahwa mulai diterapkan dalam desain arsitektur berkelanjutan. Namun, tantangan seperti minimnya data real time dan alat pemantauan masih perlu diatasi. Upaya digitalitas dan inovasi teknologi seperti kapal drone laut terus dikembangkan.
Oceanografi juga mendukung strategis maritim nasional dan pertahanan laut. Untuk itu, diperlukan sinergi nasional dalam kebijakan, investasi, teknologi, dan pendidikan yang adaptatif terhadap kebutuhan zaman. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf jika ada kesalahan kata yang saya ucapkan. Terima kasih.